Dendam Denmark terbalaskan. Jafar Felisha tumbang dramatis, sementara Amri Gnita gagal comeback di Orleans Masters 2025. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas kabar kurang menyenangkan dari Orleans Masters 2025. Dua ganda campuran Indonesia harus angkat koper lebih cepat setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar. Laga penuh drama, kejutan, dan perjuangan sengit terjadi di lapangan. Seperti apa jalannya pertandingan? Simak sampai habis ya. Kabar pertama datang dari pasangan Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Setelah tampil gemilang di German Open dengan menumbangkan pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund, kali ini mereka justru mengalami nasib berbeda. Toft dan Magelund sukses membalas kekalahan mereka dengan permainan yang jauh lebih matang dan taktis. Di game pertama, Jafar dan Felisha tampak kesulitan menghadapi strategi agresif dari pasangan Denmark. Mereka terus ditekan sejak awal dan akhirnya harus merelakan game ini dengan skor 13-21. Namun, di game kedua, pasangan Indonesia berhasil bangkit. Dengan permainan lebih solid, mereka merebut kemenangan 21-16 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Pertarungan sengit pun terjadi di game ketiga. Saling susul-menyusul angka terus berlangsung hingga skor kritis. Sayangnya, Jafar dan Felisha harus menyerah dengan skor 19-21. Sebuah laga yang begitu ketat, namun keberuntungan belum berpihak pada wakil Indonesia. Tak hanya Jafar dan Felisha, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah juga mengalami nasib serupa. Mereka menghadapi wakil Thailand, Ruttanapak Opthong dan Jenicca Sujepraparat, dalam pertemuan pertama mereka di turnamen ini. Game pertama berjalan sulit bagi Amri dan Nita. Mereka sempat memberikan perlawanan sengit, namun akhirnya harus tunduk dengan skor 18-21. Namun, di game kedua, drama luar biasa terjadi. Tertinggal jauh 2-9, Amri dan Nita menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Poin demi poin mereka rebut hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Pertarungan semakin menegangkan saat skor mencapai deuce panjang. Akhirnya, pasangan Indonesia sukses mengamankan game kedua dengan skor luar biasa, 26-24. Momentum ini seharusnya bisa menjadi modal besar untuk game ketiga. Tetapi sayangnya, Amri dan Nita gagal mempertahankan performa terbaik mereka. Pasangan Thailand kembali menguasai permainan, dan game terakhir pun berakhir, dengan skor 14-21. Perjuangan luar biasa dari Amri dan Nita, namun kemenangan belum berpihak pada mereka. Kekalahan ini juga menandai akhir perjalanan mereka di Tour Eropa tahun ini, karena baik Jafar dan Felisha maupun Amri dan Nita tidak terdaftar di All England 2025 pekan depan. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan bagi ganda campuran Indonesia, tetapi tentunya masih ada banyak kesempatan untuk bangkit di turnamen-turnamen mendatang. Mari kita rekap hasil pertandingan dari ganda campuran Indonesia di babak 16 besar Orleans Masters 2025. Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu versus Jesper Toft, Amalie Magelund, Denmark. 13-21, 21-16, 19-21. Amri Shahnawi Gnita Violina Marwah versus Ruttanapak Opthong Jenicca Sujepraparat, Thailand. 18-21, 26-24, 14-21. Badminton lovers, itulah hasil dari Orleans Masters 2025 untuk sektor ganda campuran Indonesia. Meski hasilnya belum maksimal, perjuangan mereka patut diapresiasi. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar. Jangan lupa untuk dukung terus atlet-atlet kebanggaan kita, dan nantikan update terbaru dari dunia bulu tangkis, hanya di catatan badminton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam smash! Indonesia kembali mengirimkan wakil-wakil terbaiknya ke All England 2025. Tapi, ada satu kejutan besar dalam hasil drawing yang bisa mengancam peluang juara. Siapa yang mendapat lawan terberat? Siapa yang berpeluang melaju jauh? Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di catatan badminton, channel yang bakal kasih kamu update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas tentang daftar wakil Indonesia yang siap berlaga di All England 2025. Penasaran siapa saja yang akan bertanding dan hasil drawing mereka? Jangan kemana-mana,
Simak terus video ini sampai habis. Turnamen bergengsi All England 2025 akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, mulai tanggal 11 hingga 16 Maret. Seperti yang kita tahu, All England adalah salah satu kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia. Indonesia sendiri berada di posisi keempat dalam daftar negara dengan perolehan gelar terbanyak, yaitu 52 gelar juara. Tahun ini, tim Merah Putih mengirimkan 11 wakil yang siap bertarung habis-habisan demi meraih gelar juara. Di sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan dua pemain terbaiknya, yaitu Jonathan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Jojo, yang saat ini menempati peringkat 3 dunia, akan menghadapi Leong Junhao dari Malaysia di babak pertama. Sementara itu, Chico harus langsung berhadapan dengan unggulan pertama dari Cina, Si Yuqi. Laga yang pasti akan berlangsung sengit. Beralih ke tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung yang menempati peringkat 5 dunia, dan Putri Kusuma Wardani, yang siap memberikan kejutan. Gregoria akan berhadapan dengan wakil Kanada, Michelle Lee. Sementara Putri akan menantang unggulan 8 asal Thailand, Supanida Katethong. Kedua pemain ini diharapkan bisa melangkah jauh, dan membawa pulang hasil maksimal. Di sektor ganda putra, Indonesia mengirimkan 4 pasangan terbaiknya. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang berada di peringkat 4 dunia, akan melawan pasangan Cina, Chen Boyang dan Liu Yi. Lalu, ada Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana yang akan menghadapi pasangan Taiwan, Fang Chihli dan Fang Zhenli. Pertandingan yang pastinya bakal seru. Tak hanya itu, pasangan Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin akan berhadapan dengan ganda Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen, yang merupakan unggulan pertama. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Pahlevi Isfahani akan berhadapan dengan unggulan 3 dari Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Persaingan di sektor ini dipastikan bakal ketat, dan Indonesia punya peluang besar untuk melaju jauh. Lanjut ke ganda putri, Indonesia menurunkan 2 pasangan, yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti serta Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Apri dan Fadia akan menghadapi pasangan Taiwan, Shu Rinhui dan Lin Ji-hyun. Sedangkan, Febriana dan Amalia akan melawan wakil Thailand, Laksika Kanlaha dan Phataimas Muenwong. Kedua pasangan ini punya potensi besar untuk mencetak kemenangan dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Terakhir, di sektor ganda campuran, Indonesia hanya mengirimkan 1 wakil, yaitu Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuela Wijaya. Mereka akan menghadapi unggulan 2 dari Malaysia, Chen Tangjie dan Toh E Wei. Ini akan menjadi tantangan berat, tetapi bukan tidak mungkin bagi Rehan dan Gloria untuk mencetak kejutan. Jadwal pertandingan All England 2025 juga sudah ditentukan. Babak pertama akan digelar pada 11 dan 12 Maret, diikuti oleh babak 16 besar pada tanggal 13 Maret. Babak perempat final akan berlangsung pada tanggal 14 Maret, semifinal pada tanggal 15 Maret, dan puncaknya, babak final, akan digelar pada 16 Maret. Semua pertandingan bisa disaksikan melalui platform video dan Next, jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, Sobat Badminton, itulah daftar lengkap wakil Indonesia dan hasil drawing mereka di All England 2025. Menurut kalian, siapa yang punya peluang besar untuk membawa pulang gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Salam Smay! 4 wakil Indonesia di sektor ganda campuran tampil luar biasa dan melaju ke babak 16 besar. Sementara 2 wakil tunggal harus tumbang. Siapa yang berjaya? Siapa yang tumbang dengan dramatis? Simak selengkapnya hanya di sini. Halo Badminton Lovers, selamat datang di catatan badminton. Orleans Masters 2025 baru saja memasuki babak 16 besar. Dan kabar baik datang dari sektor ganda campuran Indonesia, yang tampil luar biasa. 4 wakil kita sukses melaju ke babak berikutnya, menunjukkan dominasi yang mengesankan. Tapi sayangnya, 2 wakil dari sektor tunggal harus menghentikan langkah mereka lebih awal. Penasaran dengan hasil lengkapnya? Yuk, langsung kita bahas. Pertandingan dibuka dengan duel sengit dari Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang berhadapan dengan pasangan Korea, Ki Dongju dan Jeng Na-eun. Duel ini berlangsung dalam 3 game yang sangat ketat. Rehan dan Gloria sempat kehilangan game pertama dengan skor 17-21. Namun, semangat juang mereka tak luntur. Di game kedua, mereka berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan dramatis 22-20. Masuk ke game ketiga, pasangan Indonesia semakin tak terbendung.
Mereka menutup pertandingan dengan skor 21-14 dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Tak butuh waktu lama, kemenangan ini diikuti oleh pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka menghadapi tantangan dari pasangan Taiwan, Wu Xuanyi dan Yang Chuyun. Berbeda dengan Rehan dan Gloria yang harus bertarung 3 game, Jafar dan Felicia berhasil menang straight game dengan skor 21-16 dan 21-17. Penampilan mereka begitu solid, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Selanjutnya, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah juga memberikan performa impresif saat menghadapi pasangan asal Skotlandia, Alexander dan Julie McPherson. Tanpa hambatan berarti, mereka menang 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-13. Pertandingan ini menunjukkan betapa agresifnya permainan Amri dan Nita, yang terus menekan lawan sejak awal hingga akhir laga. Tidak berhenti di situ, kemenangan beruntun Indonesia kembali dilanjutkan oleh Adnan Maulana dan Indah Cahyasari. Mereka menghadapi pasangan Jepang, Yuichi Shimogami dan Sayaka Hobara. Dengan strategi permainan yang matang, Adnan dan Indah sukses memenangkan laga dalam 2 game langsung, dengan skor 21-18 dan 21-16. Hasil ini memastikan bahwa semua wakil Indonesia di sektor ganda campuran melaju ke babak 16 besar. Luar biasa! Namun, di tengah euforia kemenangan ganda campuran, kabar kurang menyenangkan datang dari sektor tunggal. Alwi Farhan, yang bertanding di sektor tunggal putra, harus mengakui keunggulan wakil Hong Kong, Jason Gunawan. Pertandingan ini berlangsung dalam 3 game yang cukup menegangkan. Alwi sempat tertinggal di game pertama dengan skor 14-21. Namun ia mampu bangkit dan membalas di game kedua dengan kemenangan 21-13. Sayangnya, di game ketiga, Alwi kembali mengalami kesulitan dan akhirnya harus menyerah dengan skor 17-21. Perjuangan yang luar biasa, tetapi sayangnya langkahnya harus terhenti di babak 32 besar. Nasib serupa juga dialami oleh Komang Ayu Cahya Dewi di sektor tunggal putri. Menghadapi unggulan kedua turnamen, Wang Zhi dari Cina, Komang harus menerima kekalahan dalam 2 game langsung. Ia takluk dengan skor 13-21 dan 8-21. Pertandingan ini menjadi tantangan berat bagi Komang, mengingat lawannya adalah pemain berpengalaman dan peringkat atas dunia. Meskipun harus gugur, pengalaman berharga dari turnamen ini tentu akan menjadi modal berharga bagi perjalanan karirnya ke depan. Jadi, itulah rekap hasil wakil Indonesia di babak 32 besar Orleans Masters 2025. Sektor ganda campuran benar-benar tampil dominan, dengan 4 wakil yang sukses melaju ke babak berikutnya. Sementara itu, sektor tunggal harus menerima kenyataan pahit dengan gugurnya Alwi Farhan dan Komang Ayu Cahya Dewi. Meski begitu, perjuangan mereka patut diapresiasi. Bagaimana menurut kalian, badminton lovers? Siapa pasangan ganda campuran yang menurut kalian paling berpeluang melangkah lebih jauh di turnamen ini? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe catatan badminton agar kalian selalu update dengan berita terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung terus atlet Indonesia. Semangat! 2 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar. 1 di antaranya berhasil melakukan comeback epic. Sementara 1 pasangan lain harus terhenti di babak kualifikasi. Bagaimana jalannya pertarungan sengit ini? Simak selengkapnya. Halo badminton lovers. Selamat datang di catatan badminton. Orleans Masters 2025 baru saja dimulai. Dan hari pertama langsung menyajikan pertarungan seru yang penuh kejutan. Dari 3 wakil Indonesia yang bertanding, 2 di antaranya sukses melaju ke babak 16 besar. Sementara 1 pasangan harus mengakhiri perjuangannya lebih awal. Apa yang terjadi di pertandingan ini? Yuk, kita bahas secara lengkap. Pertama, kita mulai dengan laga ganda campuran Indonesia, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, yang harus menghadapi pasangan tangguh dari Taiwan, Liu Kuang-heng dan Zheng Yuqie. Sebenarnya, Marwan dan Aisyah tampil apik di game pertama, dengan kemenangan meyakinkan 21-15. Namun, di game kedua dan ketiga, mereka kehilangan momentum dan akhirnya kalah dengan skor 18-21 dan 15-21. Sayang sekali, perjalanan mereka harus terhenti di babak kualifikasi. Namun, kabar baik datang dari sektor ganda putri. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti menjalani comeback yang luar biasa setelah absen beberapa waktu. Mereka langsung tampil dominan saat menghadapi wakil Taiwan, Sung Shuoyun dan Yu Chien Hui. Dengan kualitas permainan dan pengalaman mereka,
Apri dan Fadia menang mudah 2 game langsung, dengan skor 21-11 dan 21-17. Kemenangan ini memastikan mereka melangkah ke babak 16 besar. Bukan hanya Apriani dan Fadia yang mencatat hasil positif, pasangan muda Indonesia, Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, juga tampil gemilang menghadapi pasangan Thailand, Laksika Kanlaha dan Phataimas Muenwong. Melisa dan Rachel langsung tancap gas di game pertama dan menang dengan skor 21-11. Namun, game kedua menjadi laga yang lebih menegangkan. Melisa dan Rachel sempat tertinggal 17-20, hampir dipaksa bermain rubber game. Tapi dengan mental baja, mereka berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan dramatis 23-21. Kemenangan ini bukan hanya memastikan langkah mereka ke babak berikutnya, tetapi juga menjadi ajang balas dendam setelah sebelumnya kalah dari pasangan yang sama di Thailand Masters 2025. Kini, rekor pertemuan mereka menjadi 2-1 untuk keunggulan Melisa dan Rachel. Dalam pertandingan mereka, Melisa dan Rachel memulai game pertama dengan sangat baik, langsung mencetak 6 poin beruntun tanpa balas. Mereka terus menjaga keunggulan hingga jeda interval dengan skor 11-5. Selepas interval, meskipun pasangan Thailand sempat berusaha mendekat, Melisa dan Rachel tetap tenang dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-11. Game kedua berlangsung lebih ketat. Skor sempat imbang di angka 9-9. Lalu pasangan Thailand mulai mendominasi dan unggul 16-12. Melisa dan Rachel sempat tertinggal 17-20. Namun mereka berhasil menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Setelah melalui adu setting, mereka akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan menang 23-21. Hasil ini tentunya menjadi bekal berharga bagi Melisa dan Rachel untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih berat di babak 16 besar. Rekap hasil hari pertama. Jadi, berikut hasil lengkap wakil Indonesia di Orleans Masters 2025 hari pertama. Marwan Fazah Aisyah Salsabila Putri Pranata kalah dari Liu Kuang Heng Cheng Yu Chie dengan skor 21-15, 18-21, dan 15-21. Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti menang atas Sung Shuoyun Qiu Chien Hui dengan skor 21-11 dan 21-17. Melisa Trias Puspitasari Rachel Alessia Rose menang melawan Laksika Kanlaha Phataimas Muenwong dengan skor 21-11 dan 23-21. Dengan hasil ini, Indonesia masih memiliki 2 wakil di babak 16 besar dari sektor ganda putri. Apriani Fadia dan Melisa Rachel siap melanjutkan perjuangan mereka di Orleans Masters 2025. Nah, itu dia hasil pertandingan hari pertama Orleans Masters 2025. Perjalanan masih panjang, dan pertarungan semakin sengit. Apakah Apriani Fadia dan Melisa Rachel bisa terus melaju dan membawa pulang gelar juara? Kita nantikan aksi-aksi mereka di babak berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Badminton, agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya.